Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab keutamaan membantu kesulitan orang lain, bagian yang ketiga. Kemarin menurut hadis riwayat Muslim yang belum selesai hadisnya, di pertengahan jalan kita sudah tutup pengajiannya. Kita lanjutkan hadis riwayat Muslim yang kemarin. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka janjinya Allah Ta'ala dia akan dimudahkan kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang menutupi aurat atau aibnya orang lain, maka Allah nanti akan membalasnya untuk menutupi rahasianya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis lain, orang yang membantu kesulitan orang lain, Allah Ta'ala menjamin nanti di hari kiamat akan dikawal penuh secara khusus agar supaya terlindungi dari bahaya-bahaya ketika di hari kiamat. Ketika hari kiamat semua orang bingung, semua orang itu kacau, yang ayah lupa kepada anaknya, yang anak sudah tidak tahu siapa ayahnya, bahkan orang yang hamil bisa langsung melahirkan. Ketika hari kiamat kondisi yang sangat bingung ini, orang yang suka membantu kesulitan orang lain oleh Allah akan dijaga dengan pengawalan khusus. Kalau kita mau berpikir yang lebih jernih, kita lebih baik membantu orang lain ketika kita bisa membantu orang lain, karena balasannya jauh lebih besar, lebih menguntungkan, bahkan lebih menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sudah banyak mendengar hadis, bahkan keterangan dari Al-Quran seperti ini, banyak sudah kita mendengar, tapi kita masih sulit untuk membantu orang lain, padahal kita mampu membantu orang lain, baik membantu secara ekonomi atau yang lainnya. Masih sulit, bahkan kita masih enggan untuk membantu. Kalau kita masih begini, maka kemungkinan besar kita ini terlalu lama menjadi pasiennya setan. Karena apa kok terlalu lama menjadi pasiennya setan? Karena kita selalu mendengarkan bisikan setan yang merugikan di dunia, bahkan juga merugikan kita di akhirat. Jadi siapapun saja yang enggan untuk melakukan kebaikan, terutama ingin memudahkan atau membantu orang lain, berat untuk membantu, itu kemungkinan besar kita sudah terlalu lama menjadi pasiennya setan. Karena kalau kita mendengarkan bisikan-bisikan setan, pasti tidak akan mau membantu kesulitan orang lain. Pura-pura tidak tahu, kalau dimintai tolong alasan ini, alasan itu. Ini sudah tanda-tanda terlalu lama menjadi pasiennya setan. Kemudian di hadis lain, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah manusia yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat kepada orang lain, ini tanda-tanda bahwa kita adalah manusia yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Sahabat bertanya lagi,
Perbuatan apa yang membuat Allah Ta'ala cinta kepada kita? Yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah menjawab, membuat Allah Ta'ala cinta kepada kita, perbuatan yang membuat Allah lebih cinta kepada kita adalah suka membantu orang lain dalam keadaan kesulitan. Inilah kita harus berubah. Dari dulu sebelumnya sulit membantu orang lain, berat membantu orang lain, padahal kita mampu. Kita rubah menjadi orang yang mudah membantu orang lain. Kita lepaskan untuk menjadi pasien setan selama-lamanya. Karena apa kok katakan pasien dia? Iya, dokter biasanya kalau ngenasehati kan pakai udah boleh ini, gak boleh makan ini, kalau gatal-gatal kan itu namanya pasien. Nah, kalau kita selalu mengikuti bisikan setan berarti kita pasiennya setan. Bahkan ya ada teman ini masih hidup, suka membantu orang lain, suka memberi hutangan kepada orang lain. Orangnya masih hidup seusia saya. Dia kalau mengutangi kepada orang lain, dia tidak nagih. Kalaupun yang punya hutang itu minta maaf ya. Ini saya tahu sendiri bukan katanya. Hutang temannya itu 1 juta. Kemudian temannya dalam 3 bulan minta maaf. Maaf yo, aku durung iso nyaur utangi nang sampean. Apa kata teman saya yang memberi hutangan itu? Utang opo? Utang duit. Kapan jadi? Oleh 3 bulan saya aku utang nang sampean. Iya ta. Jadi begitu, pura-pura lupa. Yang ngasih hutangan itu pura-pura lupa. Saking apa? Saking ingin membantu orang lain. Iya ta. Aku lali aku ngutangi sampean 1 juta. Jadi yang punya uang itu pura-pura lupa. Jadi inginnya itu tidak usah bayar gitu maksudnya. Gak usah bayar. Orangnya masih hidup ya. Orang Lumajang. Bahkan dia itu kalau nelpon temannya yang gak kuat bayar itu, telepon sampean lek gak duwe-duwe sing katim bayar. Kalau tidak punya uang untuk membayar hutangnya ke saya, tidak apa-apa. Kalau punya kebutuhan lagi, hutang lagi ke saya juga tidak apa-apa. Tak kei, aku tepak duit. Nah ini, hati-hati yang seperti ini adalah hati yang nanti membuat dia selamat di dunia maupun di akhirat, mendapat pengawalan khusus dari Allah Ta'ala di hari kiamat. Ada orangnya, ini masih hidup. Mondoknya kalau tidak salah 3 tahun cuma. Teman saya yang begini ini saya juluki Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi itu imam yang kaya, suka menawar-nawarkan uangnya kepada orang lain, kepada tetangganya. Apalah ingin coba PC, apalah mau pinjam uang ini, kalau butuh uang saya pinjam. Berapa bulan? Bapaknya 3 bulan, ya monggo. Sampai 3 bulan tidak kuat bayar, dibebaskan oleh Imam Hanafi. Ditarik lagi, mau hutang lagi tidak apa-apa, saya kasih. Begitu. Nah, hati-hati yang seperti ini, jiwa-jiwa yang seperti ini memudahkan urusan orang lain, akan menyelamatkan dia dan memudahkan nanti di akhirat. Jadi teman saya itu saya sebut, saya katakan Imam Hanafi wong Lumajang, dari Lumajang. Hadis yang kelanjutannya, ini belum selesai hadisnya ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bada bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, rawahu Muslim. Ini perhatikan baik-baik, terutama di bulan Ramadan. Bagi orang yang ingin dibanggakan oleh Allah Ta'ala, ini caranya mudah, termasuk terutama di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Seorang kaum yang kumpul di rumahnya Allah, ya di masjid lah, di masjid.
Kemudian kelompok tersebut membaca Al-Quran, kitabullah. Wa yatadarasunahu darusan. Darusan itu tidak harus malam ya, boleh siang, boleh malam. Kemudian setelah darusan, jadi kumpul ngaji bersama di masjid, maka apa kata Allah, kata Rasulullah, akan didatangkan ketenangan, akan diberi rahmat, bahkan akan dikelilingi oleh malaikat. Allah Ta'ala sendiri pun menyebut-nyebut kelompok tersebut dan membanggakan kepada orang lain. Jadi mudah ya untuk dibanggakan oleh Allah, oleh Rasul, oleh para malaikat, itu mudah caranya. Tidak usah bayar, gratis ya. Tapi kalau ingin dibanggakan manusia, ingin menjadi pimpinan, menjadi ini, menjadi itu, biayanya mahal. Ratusan juta, miliaran ya, bahkan ratusan miliar. Itu pun kadang tidak kesampaian ya. Tidak kesampaian, tidak jadi. Ya. Padahal kalau ingin dibanggakan oleh Allah Ta'ala mudah. Datang ke masjid, baca Al-Quran, sendirian boleh, berdarusan boleh, berkelompok-kelompok boleh, silakan. Ini akan mendatangkan ketenangan, akan diliputi rahmatnya Allah, akan dikelilingi malaikatnya Allah. Bahkan Allah sendiri sebagai penguasa alam semesta ini membanggakan, mengumumkan kepada makhluk-makhluk yang lain, ini loh hamba saya setiap hari ngaji Al-Quran di masjid, bahkan berkelompok-kelompok. Saya bangga menjadi mempunyai hamba yang seperti ini. Mudah, tidak bayar ini. Cuman kadang banyak yang malas juga. Yang malas ya ini akibat dari terlalu lama menjadi pasiennya setan. Masih pilih-pilih yang mahal-mahal ya. Ya, masih pilih-pilih yang mahal-mahal, ingin dibanggakan oleh ini, akhirnya nyalon ini, ingin dibanggakan itu, akhirnya nyalon itu. Padahal ketika jadi tidak semua orang membanggakan, apalagi tidak jadi. Nah ini monggo pola pikir kita berubah. Yang dulunya ingin dimuliakan oleh manusia yang biayanya mahal luar biasa, lebih baik pindah sekarang ya, pindah zona gratisan, yaitu dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah sering-sering membaca Al-Quran di dalam masjid, baik sendiri-sendiri ataupun berkelompok-kelompok. Kalau bisa setiap sholat baca selembar 2 lembar. Oh, tak mampu saya 2 lembar, selembar. Tak mampu saya selembar, setengah lembar. Tak mampu, sebaris tidak apa-apa. Agar supaya kita ini nanti di akhirat betul-betul dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Wis dak ono maneh wis. Sesuatu yang paling berharga nanti baik di dunia maupun di akhirat hanya satu, yaitu ridhonya Allah Ta'ala, dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Karena yang lain semua tidak ada manfaatnya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.